Memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Dari Bareskrim tadi kita diperiksa dari jam 11 untuk Mas Duda ada 32 pertanyaan, kemudian ada banyak 21 pertanyaan. Nah tadi pertanyaan sih seputar soal job desk-nya mereka di PT DSI sebagai brand ambassador ya, kerja kerjanya seperti apa. Nah itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang kerjanya adalah profesional buat kerja dan pekerjaannya juga proporsional. Nah tadi dalam konteks membantu penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang menimpa PT DSI. Nah untuk selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kami hadir di undangan sebagai saksi. Metro turun, metro dikit. Dari proses yang sedang berjalan berkaitan dengan PT DSI. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, dalam beberapa media saya sudah berbicara masalah ini. Pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa memang berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih dalam gitu ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Jadi profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Hanya seputar itu aja tadi sebenarnya. Berapa pertanyaan Bang yang Saya dilontarkan? 32 ya Bang. Ada 32 untuk Mas Duda, saat istri ada 21 pertanyaan. Mungkin boleh dijelasin contoh bocorannya apa pertanyaannya? Oke. Contoh pertanyaannya misalnya apa hubungan pekerjaan antara Mas Duda dengan PT DSI. Yang dijelaskan bahwa Mas Duda itu sebagai brand ambassador ya untuk PT DSI, dan itu jelas ada kontraknya. Kontraknya ada per tahun, kemudian diperpanjang per tahun dan diperpanjang per tahun. Hanya sebatas itu aja. Dan pertanyaan misalnya setiap pertanyaan yang mengarah pada internal PT DSI kita sampaikan tidak mengetahui, karena kita bukan internal dari PT DSI, kita pure dari eksternal yang jasanya disewa oleh PT DSI dan ada kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak dan sudah ada pelaksanaan terhadap kontrak itu sendiri. Nah, memang ditanya soal nilai nominal jasanya berapa, itu memang tadi disebutkan berapa dan itu proporsional dengan hal-hal yang sudah dikerjakan sesuai dengan kewajiban yang ada di dalam kontrak gitu. Itu aja sih. Tadi kan katanya kontraknya itu 2022 sampai 2025 Iya. Nah, kenapa 2026 nggak diperpanjang itu? Apakah ada alasan tertentu? Di 2026 itu memang ada kesepakatan antara kita dengan DSI. Itu sampai di Agustus 2025 ya, 2025 Agustus. Jadi kesepakatannya sudah tadi kita sampaikan semua ke tim Bareskrim. Mungkin langkah selanjutnya akan ada panggilan lagi atau tidak? Kalau itu silakan tanya ke penyidik. Mungkin sebelum akhir dari sesi tadi mungkin ada pesan-pesan dari apa? Pesan yang disampaikan soal prinsip kehati-hatian dari Mas Duda hingga akhirnya mengambil atau membuat kerjasama dengan PT DSI. Antara lain adalah pertama, PT DSI itu kan sudah ada izin dan pengawasan dari OJK. Yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah dari MUI gitu. Nah jadi dua hal itu sudah cukup sebagai prinsip kehati-hatian untuk mengecek apakah legalitas dari PT DSI itu benar atau tidak. Karena memang sudah ada otoritas dari negara, maka sebenarnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan itu. Pun kendati ada masalah di internalnya PT DSI yang kita tunggu hasil putusannya seperti apa, itu menjadi urusan internal dari PT DSI. Kita pihak eksternal, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kita sebagai penyedia jasa itu ada prinsip kehati-hatian sebelum melaksanakan kerjasama dengan pihak PT DSI. Kak Dude, Kak Ica mungkin lebih memfilter nggak sih ke depannya untuk bekerja sama, untuk menjadi BA gitu? Kami ini selalu mengedepankan tadi kata Abang ya, kehati-hatian itu. Maka dari awal tuh aspek hukum itu sudah menjadi landasan kami. Maka sebelum sign kontrak itu sebenarnya kita sudah cek semua
otoritas jasa keuangan, sudah ada izin, ada pengawasan, ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Tapi ternyata kan memang hal ini terjadi. Maka sekarang kami adalah di posisi memberikan support kepada penegakan hukum gitu. Makanya hadirnya kami ini memberikan support sebagai saksi, memberikan keterangan, semoga bisa membantu. Tapi memang porsi kami hanya sebagai brand ambassador yang profesional bekerja sebagai brand ambassador. Total kerjasamanya berapa, Pak? Ya memang banyak yang bertanya, tapi kita jelaskan, dan justru saya apresiasi kepada Barreskrim hari ini ya, tim penyidiknya juga sangat baik gitu, dan kita bisa menceritakan apa yang sebenarnya kita alami, dan justru kita berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ini di lembaga yang resmi kepolisian gitu kan, supaya jelas semuanya terang benderang. Untuk totalnya sendiri Dampak signifikan yang dirasakan nama baik itu. Ya, kalau misalnya terbawa-bawa gitu ya, banyak orang bertanya ya iya. Itu sudah jadi bagian dari tahun lalu, itu banyak yang bertanya. Tapi alhamdulillah banyak yang bisa mengerti bahwa posisi kami ini memang di luar dari PTDSI, dan kita sudah mencoba berhati-hati mencari landasan hukumnya, sudah ada legalitas yang jelas dan sebagainya. Dan sudah banyak yang bisa memahami itu semua. komunikasi terhadap para korban seperti apa, Bang? Melelahkan nggak sih dari tahun lalu seperti apa? Sebenarnya begini, proses ini buat kami pelajaran hidup. Ya, saya sama Ica belum pernah masuk dalam fase ini, tapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup. Bahwa ada fase dalam hidup yang harus kami jalani, tapi dari proses ini membuka kacamata hukum buat kami secara pribadi. Bahkan saya bilang sama Ica, kayaknya memang kita mesti belajar lebih dalam tentang hukum supaya next ke depan. Jadi saya ngobrol banyak tadi sama dia bahwa kita ingin supaya wawasan hukum kita bisa jauh lebih luas lagi. Tapi alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Ya mudah-mudahan kalau kita terus memberikan support, mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dan pengembalian dana lender bisa kembali sepenuhnya kepada yang berhak. Kak Dude, ini kan tadi katanya ini pertama kali ya, sempat ada kekhawatiran atau gimana nggak? Karena ini kan pertama kali ya fase ini ya, sempat khawatir apa gimana awalnya Kak mungkin? Sebenarnya kalau buat saya, karena posisi kita sudah jelas, ya, kita hanya pihak yang bekerja sebagai brand ambassador. Kita sudah jelas nih, kita sudah berdiskusi dengan tim kuasa hukum, yang semua persiapan dan sebagainya, tinggal kita jawab apa yang ditanyakan. Justru tadi saya sudah sampaikan, kita berterima kasih nih Barreskrim justru memberikan kesempatan kita bicara juga gitu. Kalau kemarin kita teman-teman pers saja, tapi sekarang lembaga negara yang di bidang hukum memberikan kita kesempatan untuk bisa menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Mas tadi saat pemeriksaan tersangka ya itu atau hanya Kita ini. Nominal berapa? Seperti apa sih Bang? Kalau dengan paguyuban lender kita cukup kan memang dari awal akhir tahun 2025 itu kita mulai bersama-sama sebenarnya kan, kita bikin press conference, kemudian kita datang ke beberapa podcast gitu ya. Kemudian secara berkomunikasi ya kita saling support selalu ya, karena saya juga merasa ingin membantu para lender ini supaya mereka juga bisa tersuarakan lah gitu. Pak, nominal kerjasamanya berapa ya, Bang? Apa? Nominal kerjasamanya antara PTDSI Itu dan nanti di dagang. Itu udah kita sampaikan ke pihak. Iya. Kalau kerugian sendiri yang sejauh ini sudah Kalau kita sebenarnya adalah terkait dengan kasus ini. Dan notabene kita sebenarnya tidak tahu menahu intinya, permasalahannya dan sebagainya. Sebenarnya mulai terbuka wawasan kita itu saat ada rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI bulan Januari dengan Barreskrim, PPATK, OJK dan perwakilan paguyuban lender. Di situ PPATK menjelaskan tuh, dijabarkan, bisa lihat di YouTube-nya Komisi 3 DPR. Di situ dijelaskan, dijabarkan apa yang terjadi, bagaimana skemanya. Barreskrim juga sudah memberikan statementnya. Dari situlah kita, oh ternyata seperti ini. Yang kita nggak tahu selama ini. Jadi baru pada saat Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat itulah saya baru tersadarkan ini sebenarnya ya, yang selama ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Ada pesan nggak sih dari para paguyuban lender ini terkait pemeriksaan hari ini? Ada pesan apa? Kalau pemeriksaan hari ini enggak, tapi memang kita kan saling terus memberikan dukungan, terutama saya pribadi memberikan support paling tidak di media sosial gitu ya. Karena memang dari akhir tahun kemarin kita sudah bersama-sama untuk bisa menyuarakan pada mereka. Dan juga satu apresiasi kita, Baris ini sudah terus mengumpulkan aset-aset yang ada kan, yang mudah-mudahan bisa semakin baik ke depan dan bisa selesai dengan baik. Kalau dari cerita para lender sendiri kerugian yang mereka alami sekitar dari berapa sampai berapa sih bang? Kalau soal kerugian silakan konfirmasi ke mereka karena bukan kapasitas kita lagi soal itu, nanti takutnya ada kekeliruan dalam memberikan keterangan. Kado DKIC sempat ada kerjaan yang ke cancel nggak sih karena mungkin masalah ini? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah aman ya, dan semua bisa memahami dengan baik. Dan dari apa yang kami sampaikan, teman-teman atau lingkungan dan sebagainya, insya Allah sih selama ini bisa memahami lah kondisinya.